Kalian mungkin mikir pabrikan Jepang itu nggak akan pernah bisa disentuh. Tapi gimana kalau teknologi Italia, desain Eropa, dan modal nggak terbatas dari raksasa otomotif Tiongkok digabungkan jadi satu? Kemarin, saya bahas CF Moto. Hari ini ada nama yang lebih ambisius, KJ Motor. Mereka datang ke Indonesia bukan buat ikut-ikutan, tapi siap merusak pasar motor besar Jepang. Bahkan dengan rencana bangun pabrik di Cikarang. KJ Motor bukan pemain kemarin sore. Mereka nggak cuma niru, tapi beli teknologi, rekrut desain dari MV Agusta, dan bermain dengan kekuatan penuh. Buat paham kenapa KJ Motor bisa seberani ini, kita harus mundur ke belakang, ke sebuah pabrikan Tiongkok bernama Qianjiang Motorcycle. Qianjiang Motorcycle berdiri pada tahun 1985 di Provinsi Zhejiang. Awalnya mereka cuma bikin motor kecil seperti moped dan skuter buat pasar lokal Cina. Tapi ambisinya gede. Tahun 99 mereka IPO. Dan tahun 2000 produksi tembus 1 juta unit. Lantas di tahun 2005 mereka bikin langkah gila, mengakuisisi Benelli. Puncaknya pada tahun 2016, Geely masuk sebagai pemegang saham mayoritas dan membawa standar manajemen dan teknologi yang sama dengan Volvo, Lotus, dan Proton. Dari sinilah KJ Motor terlahir dan resmi diperkenalkan pada tahun 2020 sebagai brand flagship mereka. Di tahun pertama kelahirannya, KJ Motor langsung merilis motor naked 600cc bernama SRK 600. Motor ini sudah menggunakan 4 silinder dan teknologi mesinnya sebagian besar berasal dari Benelli TNT 600i. Namun, KJ Motor melakukan beberapa pengembangan penting seperti ECU yang dituning ulang untuk emisi lebih bersih, sehingga motor ini sudah lolos standar Euro 5 dan tenaga meningkat sekitar 5% menjadi 81,5 HP. Selain itu, SRK 600 lebih ringan dan lincah dibandingkan TNT 600i. Berkat material yang lebih ringan. Bedanya sampai 33 kg. Wheelbase dari SRK 600 pun dibuat lebih pendek dan tentu membuat ia jauh lebih lincah. Dari segi penampilan, SRK 600 mengusung gaya street fighter modern dan jelas lebih segar dibandingkan TNT yang berusia 8 tahun lebih tua. Secara elektronik pun, SRK jauh lebih update dibandingkan TNT 600i. Selain versi naked, SRK 600RR diperkenalkan sebagai versi sport firingnya. Ia pakai mesin dan platform yang sama. Bedanya cuma di firing dan sedikit tuning di mesin. SRK 600RR punya tenaga sekitar 7 HP lebih gede ketimbang versi naked. Dengan akselerasi sampai 4,2 detik, mencapai kecepatan 100 km per jam. Di sini, firing jelas mempengaruhi aerodinamika dari kedua motor ini, terutama di bagian top speed. Kalau SRK naked punya top speed sekitar 200 km per jam, di varian firing bisa digeber hingga kecepatan 220 km per jam. Meski belum bisa diterima dengan cepat, tapi dengan dana yang tak terbatas dari Geely, KJ Motor melanjutkan ekspansinya dengan lebih fokus ke pasar entry level. SRK 400 dan SRK 400RR diperkenalkan pada tahun 2021. Motor ini menggunakan mesin dari pengembangan Benelli 302 yang di-bore up dan tentu banyak penyesuaian. Mesin yang dipakai ialah inline 2 silinder dengan tenaga di kisaran 41,5 HP untuk versi naked dan 44,5 HP untuk versi firing. Well, di kelas 400cc memang nggak banyak saingannya. Yang paling mendekati ya Kawasaki Ninja 400. Meski secara performa, mesin Ninja 400 sedikit lebih unggul karena punya tenaga sampai 45 HP dengan bobot yang 20 kg lebih ringan yakni di angka 168 kg. Tapi, di bagian handling dan pengereman SRK 400RR yang sudah pakai shock depan upside down dari Kayaba dan double disc brake dengan kaliper radial konon punya handling yang lebih baik. Namun jika melihat harga yang ditawarkan, SRK 400RR dijual dengan harga 85 jutaan di Tiongkok, tentu punya daya tarik tersendiri. Karena Ninja 400 pasarnya di kisaran 120 jutaan. Pada tahun 2022, KJ Motor mulai menyasar pasar pemula di kelas 250cc.
KJ Motor menghadirkan SRC 250 untuk mengisi segmen motor cruiser retro ringan yang semakin diminati oleh rider muda dan pecinta gaya klasik modern. Ia dirancang supaya tampil beda aja nih dari naked bike sejenis, sekaligus memberikan pengalaman berkendara yang santai. Mesin yang dipakai ialah 249cc twin cylinder SOHC dengan tenaga yang cuma 17,4 HP. Saat ini, SRC 250 masih dijual di India dan dihadapkan dengan TVS Ronin di kelas harga yang sama, meski secara kapasitas itu beda cc. KJ Motor juga memperkenalkan sebuah maxi skuter pertama mereka dengan nama Ford 350. Mesinnya 350cc dengan tenaga hingga 34 HP. Desainnya dirancang oleh tim yang juga mengerjakan BMW C400 series, sehingga penampilannya punya garis desain dan pendekatan ergonomi yang premium mengikuti tren maxi skuter Eropa. Dengan Ford 350, KJ Motor mencoba membawa pengalaman maxi skuter Eropa ke harga yang lebih ramah di pasar Asia Tenggara, bersaing dengan model seperti Honda Forza 350 dan Yamaha X-Max 300. Nah, di sini kita baru ngomongin fondasinya, karena pada tahun 2023, SRK 800RR menjadi line-up paling gokil dari KJ Motor. SRK 800RR adalah sport bike dari KJ Motor yang dirancang sebagai flagship performance bike untuk menantang motor Jepang dan Eropa di kelas middleweight sport, sekaligus menjadi platform untuk kompetisi balap kelas World Super Sport di tahun berikutnya. Ia dibuat untuk menunjukkan bahwa KJ Motor bisa nih masuk ke arena berperforma tinggi dan balapan internasional. Mesinnya sendiri berkapasitas 778cc inline 4 silinder DOHC dengan tenaga 100 HP pada versi pertamanya. Loh, 800cc 4 silinder cuma 100 HP doang. Kalau motor nekat tenaganya segitu sih masih oke. Tapi buat motor sport dan dibuat untuk balapan, 100 HP ngelawan motor-motor 600cc 4 silinder di kelas WSSP yang tenaganya di kisaran 120 sampai 130 HP adalah tindakan bunuh diri. Dan tahukah kalian, Aprilia RS 660 yang pakai mesin paralel twin itu tenaganya 100 HP loh. Tapi memang motor ini mahal. Ironis memang. Dan ada satu fakta menarik yang dapat menjawab mesin sebesar ini cuma punya tenaga segitu. Beberapa sumber mengatakan, mesin 800cc ini punya arsitektur yang serupa dengan mesin dari Honda CB650R. By the way, CB650R juga punya tenaga setara loh, yakni di 95 HP. So, nggak menutup kemungkinan ada proses amati, tiru, dan modifikasi sehingga menjadi mesin dari SRK 800RR. Jika mengambil basic dari motor naked 650cc, yang di stroke atau di bore up pasti tenaganya nggak akan bisa semaksimal motor sport firing. Karena yang ditiru hanya arsitekturnya saja. Dalam artian, mesin naked kan dibuat tidak berputar di RPM yang terlalu tinggi, demi menjaga kenyamanan dan juga durabilitas. So, ketika cc ditambah, tenaga pun nggak akan naik signifikan. Selain itu, SRK 800RR sudah lolos Euro 5+, so pasti banyak yang dipangkas. Terus, gimana nih hasil balapan di ajang World Super Sport? Pada tahun 2024, SRK 800RR ini selalu finish di luar 20 besar, alias jadi juru kunci. Wajar karena pabrikan masih baru, motor pun masih baru dan pembalapnya juga bukan yang kelas atas. Perlu waktu untuk pengembangan. So, di balapan WSSP motor apa nih yang mendominasi? Nggak lain dan bukan, ialah Ducati Panigale V2. Nih, bagi yang belum tahu, setelah tahun 2022, pihak penyelenggara merubah peraturan WSSP. Sebelumnya kan, kelas motor yang boleh ikut itu 600cc 4 silinder, 675cc asal 3 silinder, dan 750cc asal 2 silinder. Tapi karena kelas 600cc itu semakin turun popularitasnya, maka motor-motor di atas 600cc pun boleh ikut. Contohnya ya Panigale V2 yang punya kapasitas 950cc, terus ada Yamaha R9 yang pakai 3 silinder. Cuma untuk membuat balapan lebih adil, maka tenaga motor ikut disamakan lewat remap ECU. Tapi meskipun seperti itu tetap aja nih, cc gede punya kesempatan menang lebih besar. Karena cc besar itu pasti punya torsi yang lebih gede, dan tenaga sudah mulai keluar di RPM rendah. SRK 800 lantas mendapatkan update di tahun 2025,
Tenaganya naik hingga 120 HP. Berkat batas RPM dinaikkan menjadi 12.000 RPM. Kurva camshaft yang lebih agresif, pengaturan ECU yang lebih maksimal, dan banyak faktor sih. So, dengan naiknya tenaga, apakah prestasi juga lebih baik? Peningkatan ada, tapi nggak langsung bisa ngerecokin 5 besar. Perlahan, mereka sudah mulai masuk ke posisi belasan. Ini nih yang namanya proses, nggak ada yang instan. Nah, di web KJ Motor Indonesia sendiri, harga motor SRK 800RR dijual di kisaran 260 jutaan. Well, untuk motor 4 silinder 800cc sih menarik ya. Harga ini setengah dari Honda CBR 600RR. Dan cuma lebih mahal 20 jutaan dari Ninja Static 4RR, yang jelas mesinnya cuma setengah dari SRK 800RR. Ini kalau kualitasnya bagus sih menarik banget ya harga segitu. Selain SRK 800 di tahun 2023, KJ Motor juga menjual SRV 250 AMT, SRV 600V, dan SVT 650X. Saya bahas sekilas aja ya. SRV 250 AMT adalah motor cruiser bergaya Harley Davidson pakai mesin V-twin yang nggak perlu pencet kopling kalau mau ganti gigi. Dan peletakan perpindahan giginya ada di stang kemudi dengan cuma pencet tombol plus dan minus doang. Atau juga bisa dibuat otomatis jadi tinggal gas rem aja. Menarik sih ini motor. Buat orang yang pengen gaya tapi belum bisa pakai motor kopling manual. Nah, dan kakaknya yang 600V adalah motor cruiser bermesin V4. Widih, serem ya, mesinnya V4. Jarang-jarang loh motor cruiser mesinnya seperti ini. Mesin 600cc-nya dapat menghasilkan tenaga hingga 67 HP dengan torsi di kisaran 54 Nm. Tenaganya terbilang cukup untuk motor cruiser. Ia sudah dilengkapi dual channel ABS, traction control, tire pressure monitoring system, dan juga slot USB buat ngecas. Dan yang terakhir, SVT 650X adalah motor bergenre dual purpose bermesin V-twin 650cc yang secara spek bakal head-to-head dengan Suzuki V-Strom 650, tapi dengan harga yang lebih menarik. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang paling kontroversial. Di tahun 2024, KJ Motor memperkenalkan SRK 921RR, sebuah motor berpenampilan brutal yang menjadi flagship KJ Motor kala itu. Secara penampilan motor ini jelas selaras dengan SRK 800, tapi dengan single swing arm. Ketika kita mikir, SRK 800 itu punya garis desain motor Eropa. Nah, SRK 921RR tidak hanya punya garis desain, melainkan juga punya darah Eropa. Sedikit kilas balik ke tahun 2018, ketika MV Agusta kesulitan menembus pasar Cina yang sangat besar, namun kompleks secara regulasi dan juga distribusi. MV Agusta nggak mungkin nih bisa bersaing di Asia jika masih dibuat di Italia dan dijual secara utuh ke Asia. Harganya sudah pasti mahal. Maka pada tahun 2020, MV Agusta bekerja sama dengan KJ Motor. MV Agusta setuju nih memberikan akses teknologi mesin mereka sebagai imbalan atas bantuan dari KJ Motor dalam memproduksi dan mendistribusikan motor MV Agusta di wilayah Asia. Karena KJ Motor kan sudah punya infrastruktur dan jaringan dealer yang luas. So, hasil dari kerjasama ini, maka lahirlah SRK 921RR. Motor ini berbasis platform MV Agusta Brutalis 920 generasi tahun 2011, yang tentunya sudah disempurnakan lagi sesuai dengan standar emisi terbaru Euro 15. Nggak cuma di bagian mesin, sasis dari SRK 921RR pun identik dengan milik Brutale. Kerjasama ini pun menyangkut urusan desain. Motor ini dikerjakan oleh desainer MV Agusta, namanya Adrian Morton. Ia adalah orang di balik desain MV Agusta F3 dan juga Brutale. Morton terlibat dalam mengarahkan bahasa desain produk-produk premium dari KJ Motor. KJ Motor juga memperkenalkan beberapa motor lain seperti Ford 250 dan Ford 250 Adventure. Ketika masuk ke Indonesia, Ford 250 langsung berhadapan dengan X-Pace dan juga Honda Forza dengan harga yang jauh lebih murah. Ford 250 adalah maxi scooter di rata satu-satunya di Indonesia. Ini doang nih, maxi scooter di Indonesia yang bisa dipakai buat beli galon. Sedangkan versi Adventure-nya sendiri secara genre bersaing dengan Honda ADV dan juga Aprilia SR200.
Selain kedua motor ini, KJ Motor memperkenalkan Viento 180. Ini motor mirip banget nih sama Aerox. Dengan kapasitas 180cc, ia punya tenaga 3 HP lebih gede ketimbang Aerox, yakni di 18 HP. Tentu, perbedaan 3 HP itu terasa, tapi sayangnya motor ini dijual sedikit di atas Aerox. Tahu sih, punya mesin lebih gede, cuma kalian kan belum punya nama. Ini menjawab kenapa saya belum pernah lihat Viento 180 di jalanan. Kalau kalian cek ke web resminya, KJ Motor hanya menjual SRK 800RR, SRV 600V, SRV 250 AMT dan 250 Libero, Ford 250 dan juga Ford 250 Adventure, Viento 180, Cito 150, dan Torino 700 SX. Dan kebetulan banget nih minggu lalu, saya lihat berita di IMS. KJ Motor memperkenalkan dua motor sport yakni SRK 250RA dan Torino 250DX. SRK 250RA adalah motor sport firing bermesin 2 silinder Dewa C 250cc yang pakai transmisi AMT. Ya layaknya AMT lah, kalian nggak perlu pencet kopling buat masukin gigi. Ya dijual di kisaran 75 jutaan. Karena sebetulnya ini motor buat siapa sih? Naik motor sport mah enaknya main kopling ya. Meskipun secara tampang sih nggak ada obat. Apalagi, ia pakai single swing arm dan knalpot underbelly, yang bikin velgnya tuh kelihatan clean banget. Terus, kalau Torino 250DX itu, motor adventure bermesin 250cc Dewa C single silinder yang dijual di kisaran 50 jutaan. Ini sih masih masuk akal, dan sangat menarik. Karena setahu saya kelas adventure 250cc satu silinder, saat ini ada Suzuki V-Strom, Benelli TRX 251, dan KTM Adventure 250, yang kalau dilihat dari list harga ini, Torino 250DX paling terjangkau. Jadi, pilihannya sekarang tinggal di tangan kalian. Apakah KJ Motor dengan segala teknologi Italia dan harga yang merusak pasar ini bisa benar-benar meruntuhkan dominasi pabrikan Jepang yang sudah puluhan tahun bertahta di Indonesia? Dengan modal tak terbatas dari Geely dan akses mesin eksotis dari MV Agusta, KJ Motor jelas punya senjata yang lebih dari cukup untuk bertarung. Tapi di harga 260 jutaan, kalian harus memilih antara performa motor 800cc yang menggiurkan atau kenyamanan nama besar brand Jepang yang harga bekasnya tetap stabil. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.